bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan dengan muatan pelajaran IPS. Fokus materinya keragaman budaya Indonesia. Sudah siap? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia, 2. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, 3. Menjelaskan contoh sikap menghormati keberagaman, dan mampu menuliskan contoh bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia meliputi pakaian adat, rumah adat. Dari 2 aspek ini, terbukti bahwa nenek moyang kita merupakan desainer dan arsitek yang handal. Terbukti mereka mampu mendesain pakaian adat serta rumah adat yang tidak hanya bagus secara bentuk, tetapi juga fungsional. Kemudian ada bahasa daerah, tari daerah, senjata tradisional, alat musik tradisional, makanan tradisional. Selain bentuk-bentuk di atas, ada juga dalam bentuk lagu daerah, permainan tradisional, serta berbagai upacara adat. Keberagaman budaya Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu fisik maupun non-fisik. Berikut ini contoh keberagaman budaya Indonesia. Gambar pertama yang berasal dari Jawa Timur, kemudian dari Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Nangro Aceh Darussalam atau NAD. Dari 4 gambar tersebut terlihat bahwa setiap daerah mempunyai ciri khas budaya masing-masing yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, mari kita perhatikan peta kepulauan negara Indonesia. Indonesia terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Di antara pulau-pulau tersebut ada 5 pulau yang terbesar, yakni yang pertama Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Di Kalimantan, pulau tersebut tidak hanya dimiliki oleh Indonesia saja, tetapi berbagi wilayah dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Pun halnya dengan Irian. Di pulau tersebut, Indonesia juga berbagi wilayah dengan negara Papua Nugini. Dengan banyaknya pulau di Indonesia, bisa kita bayangkan pasti banyak sekali keragaman yang ada. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Kita akan melihat salah satu wilayah di Sumatera, tepatnya di Padang, yakni tentang suku Minang. Sekarang kita akan membaca bacaan tentang suku Minang. Kalian bisa membacanya sendiri. Pause dulu video ini. Secara sekilas, dapat saya sampaikan bahwa suku Minang mendapat julukan orang Padang atau orang Awak. Kemudian mereka tinggal di Sumatera Barat dan menggunakan bahasa Padang serta bahasa Melayu. Ada 2 alat musik, yakni talempong yang dipukul dan saluang yang ditiup. Dan tarian tradisional dari suku Minang antara lain tari Pasambahan dan tari piring. Rumah adatnya adalah rumah gadang yang terbuat dari kayu. Makanan tradisional suku Minang ada rendang, kemudian ada sate padang dan dendeng balado. Kegemaran orang Minang adalah berdagang dan merantau ke daerah lain. Kita tentu sering menemukan ada rumah makan Padang di dekat tempat tinggal kita. Dan salah satu legenda yang terkenal adalah cerita si Malin Kundang yang mengisahkan anak durhaka. Anak tersebut dikutuk ibunya menjadi batu. Bapak harap anak-anak manut taat dengan orang tua, tidak pernah menyakiti hati beliau.
Sekarang kita akan pelajari ragam kebudayaan suku Minang. Telah tampil gambar Pulau Sumatera yang ada di bagian barat Indonesia. Pulau Sumatera terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Barat, asal dari suku Minang. Ragam budaya suku Minang antara lain berupa rumah adat, legenda, alat musik, tarian, makanan, dan senjata tradisional. Mari kita lihat dari rumah adat. Tampil di sana rumah adat Minang, yakni rumah gadang. Atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Ya, legenda yang terkenal adalah legenda Malin Kundang yang mengisahkan anak durhaka dan dikutuk ibunya menjadi batu. Alat musik khas suku Minang ada dua yang ditunjukkan oleh gambar. Yang sebelah kanan adalah saluang ditiup dan sebelah kiri adalah talempong yang dimainkan dengan cara dipukul. Salah satu tarian khas suku Minang adalah tari piring. Makanan tradisional suku Minang antara lain dendeng balado dan rendang. Bahkan rendang telah diakui sebagai salah satu makanan yang paling enak di dunia. Senjata tradisional suku Minang adalah karambit, bentuknya kecil tetapi tajam. Sekarang kita akan lihat penyebab munculnya keberagaman di Indonesia. Ada 4 penyebab yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, adanya perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Seperti kita tahu, sebelum kemerdekaan Indonesia telah banyak berdiri kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu, Buddha maupun Islam. Bahkan ada di antara mereka yang masih eksis sampai saat ini. Yang kedua, perbedaan lingkungan dan penampakan alam di setiap daerah. Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai bentuk, yang mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, maupun pantai. Kemudian, yang ketiga, adanya perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, ada juga aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Di Indonesia masih ada beberapa suku yang memegang teguh adat. Mereka tidak mau menerima modernitas. Meskipun demikian, mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Adapun manfaat menghormati dan menghargai keberagaman suku dan budaya, yang pertama, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, terciptanya rasa tentram, aman, nyaman di masyarakat, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan harmonis, dan memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah dipecah belah. Mari kita coba menghormati dan menghargai keberagaman, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian kita terapkan secara luas dalam lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan mempelajari keragaman budaya di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Keragaman tersebut meliputi senjata, makanan, rumah, tarian, alat musik, dan pakaian daerah. Senjata tradisional masyarakat Toraja yakni badik luwu, seperti yang tertera pada gambar. Di situ tertulis keris Bugis Sulawesi. Kemudian makanan khas Makassar yakni coto Makassar yang terbuat dari daging sapi. Rumah adatnya rumah tongkonan. Di depan rumah tersebut ada tumpukan tanduk kerbau. Tumpukan tersebut menunjukkan strata sosial penghuni rumah tersebut. Dan salah satu tarian khas rakyat Sulawesi Selatan adalah tari kipas Pakarena. Indah bukan? Dan alat musiknya antara lain tolindo atau popondi, seperti yang terlihat pada gambar. Pakaian adatnya ada sepatalung untuk laki-laki dan ada baju budu untuk perempuan. Selanjutnya kita
kita akan mempelajari keragaman budaya di Madura. Di Madura, kita dapat menemukan beberapa keunikan budaya, antara lain berupa senjata, makanan, rumah, tari, tradisi, dan pakaian adat. Bisa kalian perhatikan, itu adalah gambar senjata khas Madura, yakni celurit. Bentuknya menyerupai sabit dengan ujung yang lancip dan tajam. Makanan khas Madura berupa sate ayam, umumnya disajikan bersama dengan lontong. Rumah adatnya berbentuk joglo, namun dengan halaman yang panjang dan luas, serta menyambung. Tujuannya agar anak-anak dapat bermain dengan leluasa dan orang tua dapat bercengkrama dengan tangga di sebelah kanan kirinya. Rumah tersebut disebut tanian lanjan. Salah satu tarian khas Madura adalah tari pejut. Umumnya ditampilkan saat ada tradisi karapan sapi. Tradisinya sudah saya sebutkan, yakni karapan sapi, adu cepat, sepasang sapi yang dikendalikan oleh seorang joki atau kusir. Baju adat masyarakat Madura cukup sederhana. Yang laki-laki menggunakan baju panjang dan celana tanggung berwarna hitam, kemudian menggunakan dalaman berupa kaos dengan motif garis berwarna merah dan putih. Untuk wanitanya menggunakan kebaya dengan bawahan berupa kain batik Madura. Sekarang kita bisa pergi ke Madura melalui Surabaya. Dari Surabaya melalui jalur darat, yakni melintasi jembatan Suramadu yang panjangnya kurang lebih 5.438 meter. Saat ini jembatan tersebut merupakan jembatan yang terpanjang di Indonesia. Apakah kalian pernah ke sana? Sekarang kita akan mereview materi yang telah kita pelajari. Anak-anak tidak perlu menulis soal maupun jawabannya. Cukup menandai jawaban yang kalian anggap tepat dan mencocokkan dengan jawaban yang telah Pak Guru siapkan. Nomor 1, kamu berbeda suku dengan teman semejamu. Sikapmu seharusnya A. Tetap menghargainya, B. Menjaga jarak dengannya, menjauhinya, atau segera berpindah tempat duduk. Pastinya harus tetap menghargainya, betul. Yang kedua, keanekaragaman budaya di Indonesia menunjukkan bahwa tiap suku memiliki budaya yang A. Sama, B. Berbeda, C. Seragam, D. Identik. Keanekaragaman berarti ada perbedaan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Berbeda. Sekarang gambar untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3. Permainan pada gambar di samping disebut A. Betengan, B. Bol-bolan, C. Tapak gunung, ataukah D. Gobak sodor. Jawaban yang tepat adalah gobak sodor. Nomor 4, manfaat permainan pada gambar di atas antara lain A. Melatih kreativitas, B. Melatih kemandirian, C. Melatih kerja sama tim, ataukah D. Melatih hidup bersih. Jika diperhatikan, ada dua tim di sana, maka jawaban yang paling tepat adalah melatih kerja sama tim. Nomor 5. Salah satu sikap tidak menghormati budaya bangsa adalah A. Bangga menjadi bangsa Indonesia, B. Senang menggunakan bahasa Indonesia, C. Lebih suka dengan budaya asing yang modern, D. Mempelajari tarian daerah di Indonesia. Sikap tidak menghormati berarti apa? Ya, lebih suka dengan budaya asing yang modern. Meskipun baik, tetapi kita harus tetap menjaga budaya Indonesia. 6. Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan A. Kekurangan, B. Penghambat kemajuan, C. Identitas bangsa, D. Kelemahan bangsa. Tadi sudah disampaikan bahwa keragaman di Indonesia itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain, maka merupakan identitas bangsa. Nomor 7. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia hendaknya A. Hormati, B. Dipermasalahkan, C. Diseragamkan, ataukah D. Ditiadakan. Keragaman tersebut merupakan identitas, maka harus kita hormati.
8 yang merupakan perilaku menghargai keragaman di masyarakat adalah A. Nana tidak mengikuti pelajaran karena sedang berlatih tari daerah lain. B. Sasa mengikuti tradisi di daerah tempat tinggalnya. C. Keluarga Pak Roni tidak bergaul dengan tetangga yang berbeda agama. Ataukah D. Levi memilih ketua yang sesuku dengannya. Perilaku menghargai berarti apa? Tidak memandang latar belakang teman. Maka yang paling tepat adalah B. Sasa mengikuti tradisi di daerah tempat tinggalnya. 9. Suku Minang berasal dari daerah jelas tadi. A. Sulawesi Selatan, B. Kalimantan Timur, C. Nusa Tenggara Barat, D. Sumatera Barat. Maka jawabannya jelas nggih, dari Padang, Sumatera Barat. 10. Rumah adat masyarakat Minang disebut A. Panggung, rumah panggung, B. rumah panjang, C. rumah gadang, D. rumah Melayu. Maka rumah gadang, atapnya mirip tanduk kerbau. Bagaimana? Mudah bukan? Pasti kalian mendapat nilai 100 semua. Sekarang, karena kita sudah mereview, maka kita akan melakukan evaluasi. Anak-anak cukup menuliskan jawabannya saja. Contoh untuk yang A, disitu ada sebuah gambar. Kira-kira gambar tersebut merupakan gambar dari suku apa? Jawa ataukah Banjar? Kemudian asalnya dari mana? Aceh ataukah Jawa Tengah? Silakan dikerjakan. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Lengkapilah gambar berikut dengan nama dan asal daerah yang tersedia. Di situ ada 4 buah alat musik dan senjata tradisional. Kemudian kalian pilih namanya. Apakah gambus, mandau, kasando, rencong, rebab, ataukah celurit? Sudah, sekarang lengkapi dengan asal daerahnya. Apakah Madura, Jawa Barat, Betawi, Kalimantan Tengah, dan Papua? Setiap alat musik dan senjata tersebut berasal dari tempat yang berbeda. Silahkan dikerjakan. Sudah? Ya, sudah. Kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, selama pandemi tetap stay di rumah, stay at home. Dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, kemudian jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga pola makan serta pola istirahat. Semoga kita segera bertemu secara langsung di sekolah. Amin. Terima kasih. Like jika bermanfaat, dislike, dan beri komentar jika tidak bermanfaat agar bisa kami perbaiki lagi. Share jika dirasa perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.